Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jati diri, salam kehidupan. Ketemu lagi dengan saya dari tim Jati Diri Center Indonesia. Saya Jack bersama Bapak kita Pak Sugeng Yurinenggo. Selama 25 menit ke depan kita akan ngobrol terkait jati diri. Seperti biasa kita mesti membacakan kriteria jati diri, ada 81 kategori dan kemarin sudah kita bacakan beberapa. Sekarang sampai pada pembacaan kategori jati diri yang 36, bukan yang ke-36 ya, tapi pribadi 36. Sekali lagi kita tidak akan banyak membacakan terkait detail jati dirinya, tetapi hanya singkat karena kita lebih fokus pada ekspresi atau cara melangkahnya, cara melangkah dalam kehidupan sesuai jati diri masing-masing. Oke, pribadi 36 itu mempunyai nama kalau di jati diri adalah pencari kebenaran yang mengabdi atau pencari kebenaran yang melengkapi. Nah, kategori dari pribadi 36 ini adalah pribadi dengan tipe atau dengan kriteria pribadi umum intelektual, yang mana parameter yang digunakan adalah pemikiran. Kemarin di video sebelumnya ada sedikit yang mau saya tambahkan terkait pribadi 35 sebagai orang umum profesional, kelainan kondisi, itu ada dengan parameternya adalah perasaan. Tentu jadi kalau ada yang kurang kita tambahin ya. Terus kemudian untuk pribadi 36 ini adalah pribadi umum intelektual, di mana parameternya adalah pemikiran, logik ya. Kemudian dengan nilai lahir 3, nilai fisik 3 tidak saya bahas lagi, nilai lahir 3 juga, nilai jiwa 6, dengan fisik dengan nilai lahir 3 berarti mempunyai sensor-sensor spiritual. Jadi kecenderungan mistikalnya tinggi nih kalau pribadi-pribadi dengan kelahiran 3, punya kecenderungan pada hal-hal yang sifatnya mistikal. Kemudian memang ada sensor spiritual yang aktif Pak ya, sehingga kadang punya mimpi-mimpi yang aneh-aneh, kadang suka punya penglihatan yang berbeda, mungkin ada indigo dan lain sebagainya. Nah, itu rata-rata mereka adalah pribadi-pribadi dengan nilai kelahiran 3 gitu. Kemudian dengan nilai jiwa 6 diartikan sebagai pribadi yang ready ya. Secara jiwa dia siap siaga secara jiwa gitu. Meskipun pribadinya malas, fisiknya malas karena fisik 3, tapi cenderung cerdas juga. Tapi jiwanya sebenarnya siap gitu. Nah, sehingga ini tinggal dipompa. Untuk pribadi 36 ini tinggal dimotivasi untuk 3 melakukan 5 dan 6 melakukan 2. 3 melakukan 5 seperti yang di video sebelumnya, yaitu semangat ya. Semangat dulu secara fisik. Kemudian untuk 6 melakukan 2. Nah, ini pribadi 6 itu rata-rata memang loyal kalau bab pekerjaan, mengabdi dan sebagainya gitu. Pribadi dengan nilai jiwa 6 itu loyal, tetapi itu hanya akan baik untuk bos Anda. Kalau jadi misalnya dia bekerja dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi, dia orang yang sangat loyal, pribadi dengan nilai jiwa 6 ini. Akan tetapi baik ya untuk organisasi atau untuk perusahaannya tersebut gitu. Tetapi untuk diri pribadi dari yang punya jiwa 6 ya gitu-gitu aja jadinya. Untuk perkembangannya tidak punya akselerasi untuk berkembang gitu. Nah, untuk pribadi yang dengan nilai jiwa 6 ya, pribadi 36 lah, kita berikan rujukan ekspresi untuk melangkah, yaitu melakukan ekspresi 5-2. 5 itu semangat, 2 itu apa? Mencari melihat untung rugi, bisnis atau melihat baik buruknya. Jadi jangan hanya disuruh nembak, nanti terjadi distorsi seperti yang sedang ramai saat ini. Gitu. Kemudian disuruh begini hanya ikut saja, tetapi ada untung rugi yang harus dipikirkan, ada perhitungan yang harus dilakukan. Gitu. Jadi lebih bagus lagi kalau ibaratnya tidak menjadi pekerja tetapi menjadi pembisnis, itu lebih tepat. Tidak menjadi karyawan tetapi menjadi bos walaupun dimulai dari yang terkecil, itu akan lebih mengantarkan Anda pada otomatisasi sukses. Kemudian hal-hal yang perlu dipahami adalah pribadi 36 adalah pribadi intelektual ya, di mana ranahnya adalah ranah sumber daya manusia, bukan ranah kebendaan. Ya, jadi kalau dagang dan fisik dan sebagainya ya jangan yang bikin produk gitu. Anda nggak apa-apa marketnya gitu, atau menjadi penyambung mediasi dan sejenisnya gitu.
yang terkait dengan langsung dengan hubungan sesama manusia. Begitu sudah berbicara terkait dengan produk knowledge dan lain sebagainya, serahkan pada orang-orang yang di bidang kebendaan atau profesional. Gitu kawan-kawan, untuk pribadi 36 kita lanjut ke pribadi 37. Nah, pribadi 37 ini punya fisik yang tidak perlu saya banyak menjelaskan lagi ya. Panca indera itu aktif, punya kelahiran 4, punya jiwa 7 namanya, atau nama jati dirinya adalah pencari kebenaran yang memberikan petunjuk ya, mempunyai speak ability yang cukup bagus, artinya kecenderungan banyak omongnya ya Pak ya, karena pribadi dengan latar belakang jiwa 7, tetapi mempunyai kelahiran 4 ya, di mana kelahiran 4 ini harus diperhatikan, ada dinamika, ada keinginan-keinginan lebih ya dibandingkan dengan yang lain. Kalau saya misalnya pengen 1, bisa jadi pribadi yang punya kelahiran 4 pengennya 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya ya, untuk mengontrol hawa nafsunya itu harus dikuatkan. Kemudian untuk pribadi 37 ini, 1 yang perlu dilakukan adalah melakukan ekspresi namanya 51. 51 adalah 5 itu semangat, 1 memakmurkan orang lain. Oke. Jadi ibarat kata orang ngomong jangan hanya ngomong doang, buktiin gitu omongan lo. Nah ibaratnya begitulah gitu. Oke, kawan-kawan, untuk selanjutnya rasanya kayak gatel Pak. Berarti artinya kita minum kopi dulu. Bapak, enggak diminum kopinya Pak? Siap. Jadi kembali lagi ke 37 karena memang profesional. Ya. Nah, silakan memakmurkan konteksnya kebendaan. Ya. Misalnya gimana Pak realnya Pak? Realnya bagi pemborong ya, pemborong misalnya. Bagi pemborong. Oke. Ini barang ini saya adakan. Oke, terus? Ya artinya barang ini pengadaan barang secara. Oke, terus untuk memakmurkannya Pak? Secara langsung bahwa apa yang dibutuhkan oleh klien terpenuhi, itu namanya memakmurkan. Itu bukan hanya menyediakan Pak? Ya artinya kemakmuran itu di konteks dilihat dari segi kebendaan itu borongan gitu. Jadi market yang sifatnya partai gitu. Jadi bukan market yang seperti yang dilakukan oleh nilai jiwa 6, artinya berbisnis kan. Kalau ini borongan itu artinya memuaskan dalam konteks pesanan secara global, secara banyak. Nah, ini mungkin kawan-kawan pemirsa agak bingung saat ini, agak bingung. Jadi lebih lanjut yang dimaksud oleh Pak Sugeng ini adalah pelayanan maksimal, ya, yang lebih kepada pelayanan maksimal, sehingga pribadi dengan nilai jiwa 7 itu dalam memakmurkan ini kan beda ketika 7 di fisik. Ketika 7 di fisik itu bersedekah, banyakin sedekah secara fisik nampak nyata itu, tetapi 7 dalam konteks memakmurkan di sini adalah memberikan peluang-peluang bagi pihak lain untuk makmur ya dengan pelayanan yang terbaik. Kurang lebih gitu Pak Sugeng. Oke, kita lanjut ke pribadi selanjutnya, yaitu pribadi 38. Pribadi 38 adalah pribadi dengan fisik 3, nilai lahir 5, dengan nilai jiwa 8. Pribadi 38 secara fisik sama seperti yang tadi. Kemudian untuk dengan nilai lahirnya 5. Nilai lahir 5 tadi sempat kita bahas juga, ada nilai lahir 5 di jati diri sebelumnya. Nilai lahir 5 mempunyai kecenderungan juga untuk mudah terpengaruh dengan berbagai hal ya. Tetapi di sini mengingat ini sebagai orang profesional, dia sangat terpengaruh pada momen. Pribadi 5 dirujuk untuk bisa mengelola diri, tidak terburu-buru dalam melangkah juga. Karena 5 di dalam nilai lahir ini juga menyiratkan api atau on fire, sehingga nampak sekali. Nah bedanya kalau 5 di lahir itu nampak sekali secara fisik, nampak sekali. Izin kawan-kawan, mohon maaf. Merek apa Pak kopinya Pak? Merek non endorse ini, belum endorse. Jadi nilai lahir di nilai 5 di nilai lahir itu berbeda dengan nilai 5 di jiwa maupun di fisik Pak ya. Tapi masih ada kaitan hubungannya. Jadi pribadi dengan nilai lahir 5 nampak sekali kalau pas sedih, nampak sekali pas
pas lagi senang. Jadi memang tidak bisa ditutupin, sulit untuk ditutupi untuk orang pribadi 5. Tapi kita nggak akan membicarakan hanya itu aja. Yang jelas ini punya potensi yang luar biasa juga, tetapi dengan nilai fisik 3 kita memberikan rujukan untuk berekspresi 5. Jangan males, semangat, nomor 1 semangat. Kemudian 8 harus melakukan ekspresi 9. 8 itu memperindah diri kan. Teman-teman dengan jati diri yang punya nilai jiwa 8 ini biasanya menyukai hal-hal yang indah dan disukai oleh hal-hal yang indah gitu. Jadi ibaratnya kalau dibilang dengan lawan jenis juga, lawan jenis cenderung tertarik dengan orang dengan nilai jiwa 8 ini. Seperti apapun fisiknya, secara ketika punya nilai jiwa 8 menarik ya. Tidak harus cantik untuk menarik, tidak harus ganteng untuk menarik, tapi namanya menarik ya menarik gitu. Nah ini yang justru harus diwaspadai. Nah sehingga pribadi dengan nilai jiwa 8 ini harus mempunyai komitmen yang kuat terhadap hal yang benar. Artinya apa? Keindahan yang dikelola jangan sampai kebablasan ke hal-hal yang tidak tepat. Dalam tanda kutip, senang hiburan misalnya, nyanyi boleh, nyanyi itu hal indah gitu. Seni hal yang indah gitu. Tapi jangan di warning sekali dan disarankan untuk melakukan ekspresi 9. 9 adalah menjaga diri, menguasai diri, menguasai jiwa. Nah sehingga dirinya terlindungi dari hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri gitu Pak ya. Ya nyanyi aja, yang pengen karaokean saja. Tapi jangan kebablasan gitu, karena itu sangat distorsi sekali. Oke, kemudian untuk ranah kehidupannya adalah ranah kehidupan fisik ya kawan-kawan. Untuk 8 adalah kebendaan, ya, untuk profesi, untuk kalaupun mempunyai aktivitas kesenangan dan keindahan, itu hal-hal yang sifatnya fisik, bukan hal-hal yang ranahnya sumber daya manusia atau terkait dengan hubungan sesama. Nah, di sini juga dirujuk untuk nilai jiwa 8 ya, untuk mempunyai badan usaha, artinya penguasaan dalam hal usaha-usaha. Penguasaan dalam hal usaha. Jadi ini punya industri atau usaha-usaha yang sifatnya kebendaan. Jadi ini muncul karena ranah penguasaan. Penguasaan itu ada hubungannya dengan badan usaha. Kepemilikan dari sebuah badan usaha ya. Jadi dalam sebuah usahanya itu usaha-usaha yang terkait dengan industri, dengan hal semacam itu pastinya. Gitu kawan-kawan, itu yang 38. Kita masuk ke yang 39. Kalau tadi berarti 38 itu namanya pencari kebenaran yang senantiasa memperindah diri. Next kita pindah ke pribadi 39. Pribadi 39 ini punya nama adalah pencari kebenaran yang menguasai. Ya. Kategorinya adalah kategori pribadi umum intelektual. Kelahiran 6. Ya, kelahiran 6 yaitu kelahiran zat. Kelahiran zat, pribadi umum intelektual kelahiran zat. Kalau yang tadi sebelumnya juga kelahiran zat, sebelumnya juga kelahiran zat. Kalau yang kelahiran 3, kelahiran 4, kelahiran 5, kelahiran 6 adalah kelahiran zat. Ya. Pribadi 39 ini nampak secara fisik seperti tadi, punya kecerdasan karena sensor panca inderanya tajam, tapi punya kemalasan yang harus dihilangkan ya, yang harus ditutup dengan ekspresi 5 atau semangat. Kemudian dengan nilai lahir 6, komitmennya luar biasa, mempunyai kesetiaan dari dasar loyalitas dan siap sedia secara internal ya. Jadi kalau diasah bisa menjadi pribadi yang betul-betul komit, pribadi yang betul-betul loyal gitu ya. Kemudian dengan nilai jiwa 9 ini nampak arogan. Ya, mempunyai nampak sombong, nampak ya, bukan nampak itu kan tidak harus benar-benar sombong, tetapi tampak kelihatan ketus misalnya. Tampilannya tampak kelihatan pribadi itu tampak kelihatan songong. Padahal sebenarnya belum tentu itu. Belum tentu seperti itu gitu, tapi hanya tampak seperti itu. Nah, untuk pribadi dengan jati diri 39 dirujuk untuk 1 semangat ya, melakukan 5, 3 melakukan 5, kemudian 9 melakukan 8, yaitu memperindah diri, memperindah perilaku, tutur kata gitu, tata bahasa gitu, dilembutkan lah, jangan terlalu dar-der-dor gitu. Nanti orang juga bisa menjadi salah paham. Anda orang luar biasa tapi bisa disalahpahami orang. Untuk orang-orang dengan nilai jiwa 9 ini banyak disalahpahami orang. Wah, songong tuh kayaknya orangnya. Padahal belum tentu gitu. Nah,
menjadi introspeksi juga bagi kawan-kawan yang punya nilai 29, karena orang lain melihat Anda ini sombong, orang lain melihat Anda ini ketus, orang lain melihat Anda ini arogan. Meskipun kita yakin dan tahu bahwa sesungguhnya mungkin tidak seperti itu gitu, tapi agar otomatisasi kesuksesan datang pada diri Anda, dirujuk untuk melakukan ekspresi. Untuk 39 melakukan ekspresi yang namanya 5-8. 5 itu semangat alias jangan males. Kemudian 8 itu memperindah perilaku, memperindah tutur kata, melembutkan tutur kata dan perilaku. Semoga dengan yang dilakukan insya Allah akan mendekatkan pada otomatisasi kesuksesan, dan akhirnya otomatisasi kesuksesan betul-betul datang gitu. Lanjut ke pribadi selanjutnya, yaitu dengan fisik 4. Kita ke belakang kan sudah fisik 1, fisik 2, fisik 3. Sekarang kita masuk ke fisik 4. Saya bawahnya pengen ngopi terus, kopinya enak banget. Atau kopi apa? Kopi non endorse. Oke, biar tambah semangat kawan-kawan. Jadi Pak, ini untuk nilai jiwa 4 Pak ya? Ada, ya, maaf, nilai fisik 4 sekarang. Kita akan melanjutkan ke fisik 41 sampai dengan 49. 4 ini ada kategori yang bisa disampaikan Bapak. Mungkin secara fisik pribadi 4 itu gimana gitu? Ya, satu hal, ketika mereka belum diilmui dengan jati diri, mereka hanya menunggu dan menunggu. Dan tertutup ya Pak ya? Tertutup secara fisik. Secara fisik. Ya. Monggo ada pun ilmu, mereka akan sedikit banyak membuka ranah siapa yang datang, ada apa. Monggo. Gitu ya. Jadi menjadi terbuka ya. Oke, Terbuka. kawan-kawan, ada yang namanya pendiam, ada yang namanya tertutup. Nah, ini kita bicara fisik tapi ya. Fisik pribadi yang dengan kelahiran 4 itu rata-rata nampak tertutup. Bisa gemuk sekali bahkan ya. Kalau fisiknya, kemudian punya ciri jalan yang khas, gitu. Kita mau mempraktekkan tapi nanti takut ada yang tersinggung gitu kan. Ada khas lah intinya, ada cara berjalan yang khas untuk pribadi-pribadi 4. Tampak tertutup ya, bukan pendiam tapi tertutup. Sehingga memang pribadi 4 ini punya keunikan secara fisik. Nah, oke. Kita ngebahas sampai di situ aja dulu deh, ini 4-nya. Kita akan masuk ke pribadi 41 ya. Pribadi dengan kelahiran dengan fisik 4. 41 dengan nilai lahir berapa Pak Sugeng? 6. Oh iya, 6 ya. 4 tambah 6 yaitu 10, yaitu 141. Oke, pribadi 41 adalah pribadi umum intelektual, di mana nampak tertutup dan pendiam gitu. Dan memang pendiam gitu akhirnya karena punya nilai jiwa 1. Nah, punya nilai ini 41. Jadi pribadi penikmat, nama jati dirinya adalah penikmat yang memakmurkan. Nah, kalau memakmurkan banyak orang tidak apa-apa. Kalau memakmurkan dirinya sendiri ya distorsi jadinya. Nah, sehingga pribadi 41 ini secara fisik nampak tertutup ya. Kalaupun bentukan fisiknya, gesturnya tertutup, bentukan fisiknya, kalau nggak gemuk banget malah bisa kurus banget. Kalau nggak gede banget bisa kecil banget gitu. Itu potensi yang memungkinkan terjadi di orang 41. Kemudian dengan kelahiran 6 yaitu ready, memang siap patuh lah ya, cenderung patuh Pak gitu. Taat lah ya, loyal gitu, di suruh ini gitu, cenderung nurut gitu. Kemudian dengan nilai jiwa 1 yaitu pendiam. Nah, loyal, penurut, pendiam gitu, mungkin jika menjadi seorang hanya karyawan, pesuruh dan sebagainya, fine aja, seneng bosnya gitu. Tapi dirinya nggak akan maju gitu. Ya hanya akan begitu aja. Sehingga untuk pribadi 41 kita berikan rujukan yaitu melakukan tetap berada dalam ranah-ranah hubungan dengan sesama manusia ya. Kemudian melakukan yang namanya 4-7. 4 yang dimaksud secara fisik ya. Tadi itu kan kalau nama jati diri 41 itu kategorinya tertutup dan pendiam. Tetapi kalau di ekspresi itu 4 itu yang dimaksud terbuka. Kebalikannya. Kemudian 7 itu adalah menyampaikan. Yang pertama terbuka dalam konteks dalam ranah terbuka itu ya jangan terlalu menutup diri juga gitu. Karena secara jati diri pribadi dengan fisik 4 itu kebendaan secara fisiknya tuh masih melekat juga. Contoh HP saya. Seandainya seorang 4 nih HP.
disentuh aja sama Pak Sugeng nggak boleh nih. Tapi memang dia juga cenderung nggak akan menyentuh HP orang lain juga gitu. Tasnya, nah, ya memang itu mekanisme self defense ya, mekanisme menjaga diri. Tetapi jangan segitunya, jangan terlalu tertutup juga. Misalnya dalam sebuah, misalnya dia sedang kuliah di kos-kosan, di lemarinya, nggak boleh sedikit pun disentuh orang lain, tapi dia pun nggak akan nyentuh orang lain memang gitu. Tetapi menjadi hubungan dengan sesama ininya jadi kurang bagus gitu kan, karena over terlalu berlebihan gitu dalam selfishnya gitu. Itu 4, kemudian 7 ya, ekspresi 7 adalah menyampaikan, jangan beku dalam kediaman. Menyampaikan pun dalam hal Menyampaikan pun dalam hal SDM itu oke, nggak masalah. Curhat SDM nggak apa-apa, tapi jangan curhat kebendaan. Orang dengan intelektual itu jangan pernah, apalagi curhat yang terkait dengan misalnya saya nggak punya duit, nggak pas. Kalau curhat saya lagi bermasalah dengan orang tua saya dimarahin gini, nggak apa-apa malah. Ya, tetapi dengan semuanya dengan niatan yang baik. Jadi intinya menyampaikan dalam ranah kebendaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jangan tertutup dan diam. Terbukalah dan sampaikan. Kita sampai di sini dulu kawan-kawan, karena ini udah 20 menit lebih ya. Seperti komitmen kita yang disampaikan dari awal bahwa untuk pembacaan jati diri ini masing-masing kita akan kita bacakan kurang lebih antara 20 menit sampai 25 menit. Itu udah 20 menit. Bang Alvan di belakang sudah gini-gini aja gitu ya. Udah ngasih kode-kode aja udah 20 menit lebih nih berarti. Kita sampai di sini dulu kawan-kawan. Jaga kesehatan, tetap semangat, berekspresi, salam jati diri, salam kehidupan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.